kampus UPN Veteran Jawa Timur. Dalam hal ini kami mempunyai tugas untuk melaksanakan pengabdian masyarakat gitu. Dan kali ini kami hadir ke sini dalam rangka ini Bapak, dengan tema yang kami tulis ini, yaitu Go Legal dan Go Digital Produk Tembakau. Jadi latar belakangnya berikut. Kenapa kita membicarakan tema tentang Go Legal dan Go Digital, Bapak? Memang sekarang kalau kita membicarakan konteks Go Legal, apa sih Go Legal itu? Legal itu kan hukum, Bapak. Jadi memang sekarang ini pemerintah ini lagi giat-giatnya untuk menggalakkan UMKM, usaha kecil yang benar-benar dekat kepada rakyat itu agar mempunyai legalitas, Bapak. Karena itulah peran hukum sebenarnya. Hukum hadir itu untuk memberikan kepastian hukum seperti itu. Nah, termasuk mungkin yang di sini usaha dari kelompok Tani Sumber Rezeki itu bagaimana agar mengenal kepastian hukum seperti itu. Maka kami menyelenggarakan program ini, namanya Go Legal. Di sini dikatakan bahwa pemerintah ini berusaha untuk menghilangkan berbagai hambatan. Biasanya kalau terkait dengan bidang hukum itu, Bapak, yang ada di benak kita ini mekanisme untuk mengurus misalnya perizinannya yang susah, seperti itu kan kadang, Bapak. Terus kemudian waktunya lama, biayanya yang dikeluarkan juga mahal. Ternyata pemerintah sendiri sudah berupaya untuk mengatasi itu. Regulasi-regulasinya banyak yang dipangkas. Dalam hal ini ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan beserta turunannya itu PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan operasi serta UMKM. Itu terkait dengan Go Legal. Artinya apa? Di sini kita berusaha untuk menyampaikan terkait dengan ini loh, pemerintah ini sudah berupaya maksimal untuk membantu bagaimana legalitas, kepastian hukumnya dari usaha-usaha yang ada di level UMKM, terus kemudian petani terkait dengan digitalisasi, Bapak. Nah, sekarang kan sudah eranya digital, bukan lagi manual. Kadang ngapunten misalnya Bapak kalau mau naik Gojek itu kan sudah ordernya dengan HP sendiri-sendiri. Nah, sekarang termasuk kaitannya dengan pemasaran, Bapak. Pemasaran produk itu kalau saya melihat kadang kita misalnya memasarkan di iklan misalnya, ya kadang susah lakunya. Kenapa? Mindset kita kan sudah bergeser pada dunia yang online, digital. Semuanya serba digitalisasi, dilihat seperti itu. Tidak perlu, mungkin ketika kita baca berita tidak perlu lagi kita membeli surat kabar, tapi sudah kita bisa baca di HP kita seperti itu. Itulah digitalisasi. Dan di sini survei dari BI tahun 2021 khususnya bulan Maret ini menyampaikan ada suatu survei di mana UMKM yang dia melaksanakan pemasaran atau berjualan secara online itu hasilnya lebih signifikan daripada yang dijual secara manual. Oleh karena itulah ini yang mendasari kami untuk menyampaikan pengabdian dengan tema ini. Dua kotak di bawahnya itu, Bapak, itu kami contohkan, misalnya itu kami ambilkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, optimalisasi produktivitas UMKM melalui Go Digital dan seterusnya. Ini bisa dicari, Bapak, di internet seperti itu. Dan kami itu sebelum ini juga gencar, Pak, melaksanakan pengabdian dengan tema yang kurang lebih sama terkait dengan Go Digital dan Go Legal. Itu yang di bawah itu dari penelitian pengabdian kami, Bapak, itu ada hasilnya di Raja Bojonegoro. Itu. Lanjut. Nah, berikutnya ini, Bapak, NPP BKC. Apa ini NPP BKC? Ini terkait dengan tadi pemerintah itu kan berusaha memberikan perlindungan hukum sebenarnya. Dalam hal ini kita kontekskan adalah terkait dengan usaha tembakau. NPP BKC itu kepanjangan dari nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Mungkin bapak-bapak perlu sudah mengetahui bahwa tembakau itu kalau dengan kapasitas tertentu dan sudah memenuhi kriteria, maka dia kategori barang yang kena cukai gitu.
Nah, ini kami kenalkan terhadap ini. Ternyata kan kalau kita membicarakan NPP BKC ini ada perizinannya. Dalam hal apa? Ini ketika suatu usaha melaksanakan kegiatan, misalnya pengusaha pabrik, terus kemudian tempat penyimpanan, melaksanakan proses impor, menyalurkan, atau pengusaha tempat penjualan secara eceran. Ini dia wajib punya NPP BKC. Nah, ini kalau kita ingin informasi yang lebih detail, sebenarnya di sini Bapak bisa diakses, itu ada websitenya dari beacukai.go.id, itu nanti bisa dicari Bapak terkait dengan ketentuannya seperti apa. Ini ibaratnya sumber informasinya seperti itu. Nah, ini terkait dengan ketentuan NPP BKC itu seperti apa sih? Nah, ini di sini mungkin saya bisa sampaikan tadi bahwa yang namanya tembakau itu kan dia kategori barang kena cukai ya. Namun dalam hal tertentu Bapak, ketika kriteria-kriteria misalnya barang apa yang kena cukai tembakau, ketika dia diproduksi mungkin secara massal, terus kemudian ada brand merek-merek tertentu seperti itu, maka dia kena NPP BKC ini. Tetapi dalam hal-hal tertentu, ternyata sebenarnya kalau dari hukumnya itu sendiri ada perkecualian yang tidak harus punya NPP BKC itu tadi. Artinya apa? Sebenarnya dari sini, dari kelompok tani secara mandiri itu bisa menjual secara mandiri juga. Asalkan memang memenuhi syarat, tidak dikemas secara ada label merek seperti itu ya. Cukup dengan yang simple saja, misalnya hanya dibungkus dengan plastik 1 kiloan atau berapa seperti itu. Mungkin di sini sudah terlaksana gitu Pak? Belum ya. Ternyata menurut ketentuan seperti itu Bapak, yang hal seperti itu tidak terkena cukai seperti itu. Jadi artinya tadi ketika kita ingin memasarkan itu tidak harus melalui lewati pengkulak dan sebagainya, pengepul gitu, tapi bisa langsung mandi. Asalkan itu tadi persyaratannya bahwa dia tidak di label yang bagus seperti itu. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan ini, ada produk-produk lain juga yang kena cukai ya. Namun di sini karena tembakau, jadi kami lebih fokus kepada masalah tembakau saja. Jadi memang seperti itu Bapak. Artinya ketika kita membicarakan bagaimana peran pemerintah, pemerintah itu berusaha juga agar bisa memberdayakan petani, UMKM seperti itu. Setelah COVID dulu kan banyak nih toko-toko jual beli beralih ke online, beli makanan, bekas makanan, minuman, baju, barang-barang mewah serba online. Nah, di kunjungi situs tembakau di halaman ini ada di website ini akan ditampilkan khusus informasi tentang tembakau dari kelompok tani Sumber Rezeki. Harapannya di website tembakau ini seluruh mulai dari penanaman tembakaunya, kemudian pengolahan sampai pengemasan yang sederhana itu ditampilkan, karena semakin detail informasi mulai dari ternyata bagus proses penanamannya, kemudian proses pengemasannya juga bagus, maka saya mungkin sebagai calon pembeli akan sangat tertarik. Jadi semua informasi entah tentang kelompok tani, cara hubunginya di mana, mungkin ada yang mau berkunjung langsung di mana, cara di sini. Nah, selain tentang kelompok tani dan produknya, di sini juga ada. Nah, ini yang tadi sempat dibuka, yang dijual apa aja. Mungkin kalau tembakau fokus tentang olahan tembakau. Nah, nanti akan ada pilihan kemasan mungkin 10 gram, 100 gram, 500 gram, 1 kilo dan seterusnya. Misal saya ingin yang membeli 500 gram, tinggal diklik aja di websitenya, tinggal sekali klik langsung dibayar, entah nanti bayarnya melalui transfer atau membayarnya ketika sudah dikirim itu bisa. Ya, tinggal dipilih barangnya, dibayar melalui apa, langsung lanjutkan pembayaran.
selesai, tinggal menunggu barangnya diantar ke rumah. Jadi website ini didesain atau dibuat segampang mungkin agar bisa diakses secara umum oleh siapa saja. Kelompok tani sumber rezeki. Oke.